Di zaman dahulu kala, ada seekor makhluk bernama Nien yang sangat menakutkan dan sangat kuat. Makanannya adalah manusia. Makhluk ini tinggal di dalam lautan dan punya hobi tidur. Setiap kali tidur adalah selama 365 hari. Saat makhluk ini bangun, dia akan sangat lapar dan mencari makanan di sekitar pantai. Penduduk desa di sekitar pantai sangat ketakutan. Setiap kali mendengar nama Nien, penduduk desa akan lari ketakutan. Setiap kali mengetahui makhluk Nien akan bangun dari tidurnya, penduduk desa berbondong-bondong pindah ke tempat yang aman dan bersembunyi. Suatu kali, penduduk desa mengetahui bahwa Nien sudah akan datang. Mereka semua pergi dan bersembunyi ke dalam hutan. Hanya ada seorang gadis dan bapaknya yang sakit yang tidak bisa pergi dari desa tersebut. Sang gadis tidak bisa pergi karena ayahnya sudah tidak bisa berjalan lagi. Dan dia harus merawat ayahnya. Saat itu, tidak seorang pun penduduk desa yang bisa menolongnya. Sore itu di saat sang gadis sedang sibuk memasak, datanglah seorang pengemis tua dan kurus. Pengemis itu kelihatan sangat kasihan dan meminta makanan kepada sang gadis. Pengemis mengatakan bahwa penduduk desa sudah pergi semua, tidak ada lagi tempat yang bisa memberikan dia makanan. Kemudian sang gadis memberikan pangsit yang baru dibuat untuk diberikan kepada pengemis tua. Pengemis pun memakannya dengan lahap. Setelah makan, pengemis itu bertanya, "Mengapa desa ini tak ada sisa seorang pun selain dirimu? Pada kemana penduduk desa ini?" Sambil menangis sedih, sang gadis bercerita kepada pengemis bahwa penduduk desa sudah pergi menyembunyikan diri dari makhluk yang bernama Nien. Makhluk itu akan keluar memangsa manusia setiap 365 hari sekali. Dan hari ini adalah hari di mana makhluk Nien tersebut akan datang dan memakan manusia. "Seharusnya saya juga ikut melarikan diri," kata sang gadis. "Karena harus merawat ayah yang sedang sakit, saya rela tetap tinggal di sini dan tidak tega meninggalkan ayah saya." Pengemis tua itu kemudian berkata, "Kamu anak yang berbakti dan memiliki hati yang baik. Tuhan pasti akan melindungi kamu dan ayahmu." Tuhan tidak akan membiarkan orang baik yang berbakti kepada orang tua dimakan oleh makhluk jahat. Saya punya cara untuk melawan makhluk Nien tersebut. Kamu cukup siapkan kertas merah. Hari semakin malam dan makhluk Nien akhirnya keluar dari dasar laut. Sang gadis meminta pengemis tua supaya segera pergi dari tempat tersebut. Pengemis tidak bergeming dan berkata, "Saya punya cara melawan makhluk tersebut." Setelah itu dia menempelkan kertas merah di atas dan di samping pintu. Dan duduk di dalam rumah memakai kain merah serta membungkus tongkat bambunya dengan kertas merah juga. Sambil menunggu makhluk Nien tersebut. Makhluk Nien yang sudah kelaparan selama 365 hari akhirnya menemukan pengemis tua yang menunggunya di depan pintu. Dengan tergesa-gesa, makhluk Nien menghampiri pengemis tua yang akan menjadi santapannya. Pengemis tua tidak merasa takut. Kemudian dia dengan tenang membakar tongkat bambunya. Kemudian terdengar suara ledakan terus-menerus tiada berhenti. Makhluk Nien mendengar suara tersebut dan kaget ingin lari. Saat keluar dari rumah, makhluk tersebut menabrak pintu rumah yang berwarna merah. Makhluk Nien menjadi ketakutan karena terkena ledakan pada matanya dan lari ketakutan. Mulai hari itu, makhluk Nien tidak pernah lagi datang untuk mengganggu manusia. Penduduk desa kemudian merayakan hari tersebut dengan nama Kuo Nien, artinya melewati makhluk Nien, makhluk yang berbahaya. Dan semua penduduk akan berpakaian merah dan bermain petasan, karena makhluk Nien takut kepada kain berwarna merah dan bunyi petasan. Angpau juga selalu diberikan kepada anak-anak yang belum menikah, mengenang gadis yang berbakti kepada ayahnya. Demikianlah cerita Imlek atau Kuo Nien menurut cerita rakyat Tiongkok zaman dahulu. Akhir kata, saya ucapkan Gong Xi Fa Cai, Wan Se Ru Yi, Xin Xiang Si Chen, Xin Nian Kuai Le.